Halo, selamat datang lagi di channel Belajar Kimia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab ikatan kimia yang kemarin. Yang kemarin kita udah jelasin ikatan ion sama sedikit pengantar ikatan kovalen ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron secara bersama-sama dari dua atom. Ikatan ini terjadi pada atom non-logam dengan non-logam. Nah, bedanya kemarin dengan ikatan ion, kalau ikatan ion kemarin kan terjadi pada atom logam dengan non-logam ya. Dan cara terbentuknya juga beda. Yang kemarin itu adanya serah terima elektron. Jadi, kalau misal ada dua atom, yang satunya memberikan elektron dan yang satunya menerima. Tapi kalau ikatan kovalen ini, dua-duanya memberikan elektron dan dua-duanya juga digunakan bersama elektronnya, seperti itu. Nah, aku mau mention lagi kalau ikatan non-logam itu apa aja gitu ya. Ikatan non-logam nih ya, macam-macam non-logam itu yang kemarin golongan 4A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, dan golongan 7A. Ya, ini non-logam ya. Contohnya di golongan 4A itu ada unsur C, di golongan 5A ada unsur N, di golongan 6A ada unsur O, unsur S gitu ya, yang kita familiar. Di golongan 7A ini lumayan familiar, golongan halogen ini ya, ada F, Cl, Br, I gitu ya. Nah, golongan-golongan inilah yang berikatan secara kovalen. Golongan termasuk non-logam ya, atom-atom non-logam. Jadi misal ada ikatan antara N sama O ya berarti ikatannya ikatan kovalen gitu ya. Ikatan antara N sama O ikatan kovalen, S sama O juga ikatan kovalen. Pokoknya antara non-logam sama non-logam. Terus juga golongan 1A juga ada ya yang non-logam meskipun dia itu termasuk golongan logam, cuma atom yang khusus aja di golongan 1A yaitu hidrogen. Dia termasuk termasuk non-logam gitu. Meskipun golongan 1A itu memang secara keseluruhan dia logam, cuma pengecualian aja untuk atom hidrogen, atom H. Ini termasuk non-logam gitu. Oke, jadi lalu di ikatan kovalen itu penggambarannya harus menggunakan struktur Lewis ya. Rumus Lewis itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan elektron valensi yang saling berikatan secara kovalen gitu. Jadi nanti kalau misal kita ingin menggambarkan suatu ikatan kovalen harus menggunakan struktur Lewisnya biar lebih memudahkan dan biar lebih paham juga gitu. Nah, gimana sih contohnya? Misal nih aku mau gambar ikatan kovalen pada molekul H2O gitu ya. Pada molekul H2O, nih kan H itu termasuk non-logam, O juga termasuk non-logam gitu ya. Nah, terus pada H2O ini kan terdapat atom apa aja? Atom H dan atom O gitu ya. Atom H dan atom O. Pertama-tama memang kita harus konfigurasikan dulu. H itu 1 dan O itu 8 gitu ya. Nah, H berarti konfigurasinya 1, O berarti konfigurasinya 2, 6. Nah, karena rumus Lewis itu menggambarkan elektron valensi yang saling berikatan, maka yang berikatan adalah elektron valensinya. Sama sebenarnya dengan ikatan ion kemarin ya. Yang berikatan itu memang elektron valensi dari masing-masing atom gitu. Cuma kalau ikatan ion kan serah terima elektron ya. Kalau ini sama-sama saling menyumbangkan elektron untuk digunakan bersama gitu. Gimana sih teknisnya? Seperti ini. Karena ini H2O, sekali lagi kalau ini H2O berarti O-nya ini sebagai atom pusat ya. Karena apa? Karena jumlahnya lebih sedikit. O di sini kan jumlahnya cuma 1, H jumlahnya 2, berarti H-nya yang atom samping, O-nya atom pusat gitu. Jadi nanti penggambarannya O itu yang di tengah karena dia dikelilingi oleh H. Karena jumlahnya sedikit gitu. Kan H-nya 2, O-nya 1 gitu ya. Nah, terus karena bentar-bentar ini pindahin aja. Aku pindahin di sini. Oke. H di sini kita kan kemarin
udah bahas sedikit ya. Kalau atom-atom itu berikatan untuk apa? Untuk membentuk kestabilan. Kestabilannya itu mirip siapa sih? Mirip golongan 8A gas mulia gitu ya. Nah, si H ini dia kepengen mirip dengan atom helium di gas mulia, yaitu elektron valensinya 2 gitu. Soalnya kan hidrogen ini termasuk atom yang kecil. Jadi dia role modelnya juga atom yang kecil, yaitu helium 2. Dia nggak perlu menjadi oktet 8 elektron valensinya, enggak gitu. Kalau oktet kan harus nambah 7 lagi tuh. Nah, dia cuma perlu 1 aja gitu. Untuk menjadi duplet udah stabil. Jadi dia butuh 1 elektron, sedangkan si O dia butuh 2 elektron lagi, gitu kan ya. Nah, di ikatan kovalen sekali lagi aku mau tekankan kalau di ikatan ion kemarin mungkin kita ngomonginnya lepas berapa dan nangkap berapa gitu ya. Jadi misal Na lepas 1 elektron, Cl harus menangkap 1 elektron dari Na gitu. Tapi kalau di ikatan kovalen kita nggak ngomongin lepas sama menangkap ya, kita ngomonginnya dia itu butuh berapa, nangkap berapa, harus menangkap elektron berapa lagi untuk stabil gitu. Jadi dua-duanya ya, nggak ada yang melepas elektron di sini tapi memberikan elektronnya untuk digunakan bersama. Jadi nggak membentuk ion ya. Kalau melepas sama menangkap kan membentuk ion, nanti yang melepas itu membentuk ion positif, yang menangkap itu membentuk ion negatif. Enggak, kalau di ikatan kovalen nggak ada membentuk ion gitu. Jadi kita ngomonginnya di sini butuh berapa elektron lagi untuk stabil, untuk duplet ataupun untuk oktet gitu. Duplet itu 2 elektron valensi, kalau oktet 8 elektron valensi gitu. Paham ya sampai sini? Jadi karena H di sini dia butuh 1 elektron lagi, berarti O harus memberikan 1 elektron itu kepada H. Dia gini. O yang ini juga H yang ini juga butuh, H yang kiri juga butuh 1 elektron, H kanan butuh 1, H kiri juga butuh 1 ya, sama-sama butuh 1. Jadi O harus memberikan 1 elektron ke H kanan, O juga harus memberikan 1 elektron ke H kiri gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus karena si O tadi juga butuh 2 elektron ya, butuh 2 elektron, dia mintanya ke siapa ya? Mintanya ke pasangannya, yaitu si H. Karena hanya ada 2 patungan, berarti masing-masing H ngasih 1 gitu kan. O cuma butuh 2 elektron aja ya. Jadi H ngasih 1 elektron, yang H yang kiri juga ngasih 1 elektron gitu. Nah, terus sekarang kita cek elektron valensi masing-masing atomnya. Nih, H kan elektron valensinya 1 nih. Apakah elektron di samping H udah 1? Nih, udah 1 yang bulat ini kan aku gambarkan elektronnya H ya. Yang X itu aku gambarkan elektronnya O gitu. Nah, yang H ini kamu lihat, ini kan elektron valensinya 1, yang bulatannya ini udah 1 ya. Yang kanan juga udah 1, yang kiri udah 1, berarti udah pas. Nah, sekarang yang O elektron valensinya kan 6 nih. Masih kepake 2 ya, masih kepake 2, berarti aku nulisnya kurang 4 elektron lagi. Nah, nulisnya itu harus berpasang-pasangan ya. Berarti 1 pasang di atas, 1 pasang di bawah gitu. Berarti 4 elektron ini udah pas. Berarti si O udah punya 6 elektron nih kan, 6 elektron valensi. Aku nulisnya juga udah 6, 2 atas, 2 bawah, 1 kanan, 1 kiri ya. Ini 6. Nah, terus apakah ini sudah stabil? Sudah. Jadi ngeceknya dari mana? Dilihat dari atomnya H. Atomnya H berapa? Udah 2 nih, ketambahan 1 dari O. Udah duplet. H yang kiri juga sama, udah duplet. O juga awalnya kan 6 nih, yang X-nya 6, terus ketambahan 2 yang dikasih oleh H, berarti udah 8. Berarti udah oktet. Nah, nih. Oke, seperti ini gitu. Jadi nanti nulisnya gimana sih? Nulisnya ikatannya seperti ini. Jadi 1 elektron dari H, 1 elektron dari O, ini kan buletan sama X ini nanti membentuk satu ikatan tunggal gitu, garis 1 gitu ya. Jadi nulisnya nanti seperti ini, H O. Nah, ini menandakan satu ikatan ini itu berisi 2 elektron ya, 1 elektron dari H, 1 elektron dari O gitu. Jadi H seret O seret H. Terus elektron valensi yang tidak berpasangan, elektron yang tidak berpasangan di O juga ditulis di sekitar O. Ini kan ada 2 elektron nih di atas sama 2 elektron di bawah. Itu dikasih juga, ditaruh. Nah, jadi seperti ini gitu. Nanti kalau nulis ikatan kovalen dari H2O harus seperti ini ikatannya.
Nah, gitu. Bentuk molekulnya seperti apa? Bentuk molekulnya ada di video lain. Kalian bisa cek cara menentukan bentuk dari suatu molekul. Kita harus menentukan struktur Lewisnya dulu, gitu ya. Oke, lanjut. Dan ikatan kovalen ini, teman-teman, ada 4 jenis ya. Yang pertama, ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen itu biasa itu yang seperti apa? Dia yang ikatannya ya cuma ikatan tunggal, seperti ini aja, seperti H2O tadi, ikatannya tunggal. Tuh. Jadi ini ikatannya tunggal. Jadi seratnya nih, garisnya ini cuma satu. Ikatan kovalen rangkap 2 berarti garisnya ada 2. Ikatan kovalen rangkap 3 garisnya ada 3. Kalau ikatan kovalen koordinasi biasanya disimbolkan dengan tanda panah gitu. Jadi bukan ikatan garis-garis yang seperti ini, tapi tanda panah. Nanti aku jelaskan lebih lanjut lagi gitu. Sekarang kita bahas satu-satu dari mulai ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen biasa itu yang seperti apa? Jadi ikatan kovalen biasa itu yang ikatannya tunggal, ya, ikatannya tunggal yang seperti ini. Jadi H2O ini udah bisa aku kasih sebagai contoh yang bagus ya. H2O itu adalah ikatan tunggal. Nih, karena aku tadi udah tulis, langsung aja. Ini adalah ikatan tunggal. Jadi H seret O seret H. Nah, ini H2O di sini merupakan contoh dari ikatan kovalen biasa gitu. Soalnya ikatannya tunggal. Gitu. Nah, kalau mau membandingkan apa sih perbedaannya biasa sama rangkap 2 gitu, kita belajarnya satu-satu ya. Kita habis ini membahas ikatan kovalen rangkap 2 dulu gitu, biar tahu bedanya. Oke, kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu ya ikatannya 2 gitu, rangkap 2. Ikatannya rangkap 2. Contohnya, contohnya misal pada molekul yang familiar sekali yaitu CO2, teman-teman. CO2 sekali lagi ini terbentuk dari atom apa aja? Atom C dan atom O. C itu 6, O itu 8, berarti konfigurasinya ini 2, 4, yang ini 2, 6. Sekali lagi kita harus kasih tulisan di sini ya, dia butuh berapa elektron untuk stabil. Kalau 4 ya berarti butuh 4 lagi gitu kan untuk oktet. Kalau 6 berarti butuh 2 lagi untuk oktet gitu. Yang jadi patokan elektron valensi, teman-teman, elektron yang terakhir. Setelah itu baru kita gambar struktur Lewisnya. Harus struktur Lewis ya, teman-teman ya. Jadi kita gambar di sini aja coba. Karena ini CO2 berarti atom pusatnya yang C ya, yang sedikit gitu. O-nya 2 di kiri sama di kanan gitu. Nah, karena C butuh 4 elektron dan dia butuh 4 ini dikasih, dia mintanya ke siapa? Mintanya ke O, ke temennya gitu ya. Dan O-nya kan ada 2 nih. Sekali lagi O-nya ada 2, dia butuhnya 4, berarti dibagi 2 aja. Masing-masing elektron ngasih 2 gitu. Jadinya masing-masing O ngasih 2, yang kiri ngasih 2 elektron, yang kanan juga ngasih 2 elektron, seperti ini teman-teman ya. Lalu atom O dia butuh 2 elektron ya. Atom O dia butuh 2 elektron, masing-masing O berarti butuh 2 elektron ya. Karena O-nya ada 2 ya berarti C harus ngasih masing-masing 2. Nah, yang kanan dia butuh 2 ya berarti dikasih 2, yang kiri butuh 2 ya berarti dikasih 2, seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu, kita cek elektron valensinya. C, apakah elektron valensinya udah 4? Maksudnya, apakah elektron di sekitar C sudah 4 sesuai dengan elektron valensinya? Ternyata benar udah 4 ya. Ini kan buletannya ada 4 ya. Terus O, apakah elektron valensinya sesuai elektron di sekitar O sudah 6 sesuai dengan elektron valensinya? Ternyata belum. O yang ini masih 2, O yang kanan juga masih 2. Berarti kita tambahin aja. Atas 2, kanan 2, ini bebas ya, kiri 2, bawah 2 gini bebas, pokoknya harus berpasang-pasangan aja gitu. Nah, setelah itu baru ketahuan nih apakah dia udah stabil apa belum. O tadi kan dia ini 6 ya, X nya 6 ketambahan buletan 2 nih, elektron dari C 2, berarti dia udah oktet, udah 8 gitu.
Nih, O udah 8, O yang ini juga udah 8. C-nya berapa? C buletannya 4 nih, ketambahan samping-samping 2 dari O. X-nya 2 nih. Nah, ini juga 2 berarti ketambahan 4 ya. Berarti udah stabil juga, udah oktet gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti penggambarannya nulisnya gimana? Ingat tadi X sama buletan ini menandakan satu ikatan. Kalau ini X buletannya ada 2, ini 1, ini 2, ya berarti ada 2 ikatannya gitu teman-teman. Berarti ini kita gambarnya O, shred-shrednya 2, nih shred-shrednya 2 gitu. Jadi CO2 itu nanti gambar ikatan kovalennya seperti ini gitu. Nah, elektron yang tidak berpasangan di O di atom samping itu nggak usah ditulis teman-teman. Jadi nggak perlu ditulis di sini. Kenapa tadi yang H2O ditulis? Karena itu elektron bebas dari atom pusat. Kalau di atom pusat ada elektron bebas baru ditulis. Ini kan di C nggak ada elektron bebas kan? Semuanya berpasangan elektronnya. Gitu. Kalau yang di atom pusat harus ditulis, kalau yang di atom samping nggak usah ditulis gitu. Oke, sekarang kita lanjut di ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya seperti apa? Jadi sekali lagi ikatan kovalen rangkap 3 ini ya berarti ikatannya rangkap 3 gitu ya. Nah, ini kan sekarang kalian udah ada pembanding nih, berarti udah bisa membandingkan kayak gimana sih ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 3 ini contohnya ada molekul N2. Nah, molekul N2 ini ya berarti terdiri dari N sama N ya teman-teman. N sama N, aku tulis N-nya 1 aja gitu. Berarti N2 ini terdiri dari N yang ada 2, N itu nomor atomnya 7, berarti konfigurasinya 2 sama 5. Berarti elektron valensi dari N ini 5, ya kan, elektron valensi elektron terakhir, dia berarti butuh berapa lagi untuk stabil? Untuk oktet dia butuh 3 elektron lagi gitu. Lagi-lagi kita harus nulis elektron struktur Lewisnya, karena ini N2 ya udah berarti kita nulisnya NN gini aja ya. Nah, terus kan masing-masing N butuh 3 elektron lagi, ya udah berarti masing-masing N harus ngasih 3. N yang ini ngasih 3 ke N yang kiri, ngasih 3 ke N yang kanan, N yang kanan juga ngasih 3 ke N yang kiri gitu. Setelah kita nulis seperti ini, kita cek lagi elektron valensinya apakah udah sesuai. Ini kan elektron valensinya 5, berarti yang ini yang di sini juga harus 5. Ini kan masih 3 ya. Berarti kita gambar lagi 2 gini ya. Terus yang ini kita gambar lagi 2 di sini. Gitu teman-teman. Berarti N yang kanan ya, yang buletannya kanan ini kan ada 5 nih buletannya. Ketambahan sama X3 nih, kan udah 8 berarti ya. Yang ini juga sama. Nah, yang kiri ada 5, ketambahan 3 berarti 8. Nah, nanti nulis ikatannya seperti apa? Ya udah, berarti N shred N. Gitu, rangkap 3. Soalnya kan ini ada 3 ya. X bulatnya ada 3 gitu. Nah, terus elektron yang di samping-samping ini apakah ditulis? Nggak usah, karena ini kan molekulnya diatomik, kita nggak bisa tentuin mana atom pusatnya. Kalau kayak gini nggak ada atom pusat ya berarti kita nulisnya gini aja, nggak perlu ditulis elektron yang tidak berpasangan ini, maksudnya elektron bebasnya ini nggak usah ditulis gitu. Jadi itu tadi bedanya kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan ikatan yang biasa gitu ya. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen koordinasi ini pembentukannya itu gini teman-teman. Kan kalau ikatan kovalen tadi itu kan kalau kovalen aja itu kan 2 atom sama-sama memberikan elektron ya. Sama-sama memberikan elektron untuk digunakan berikatan bareng. Kalau kovalen koordinasi itu hanya salah satu elektron yang memberi. Salah satu elektron memberi. Salah satu elektron memberi, tapi digunakan berikatan bersama.
Kenapa kok diberi? Karena kelebihan elektron, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misal aku punya contoh SO2 ya. SO2 ini kan ada dua atom, S dan atom O. Nomor atomnya S itu 16, nomor atomnya O itu 8. Berarti konfigurasinya S 2, 8, 6. Konfigurasinya O berarti 2, 6. Nah, ini kan sama-sama elektron valensinya 6 ya, teman-teman. Berarti masing-masing ini juga sama butuhnya 2 elektron gitu. Nah, kita tulis struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya berarti atom pusatnya siapa kalau di SO2? Berarti atom pusatnya yang lebih sedikit ya, yaitu S gitu. Jadi S kita tulis di tengah, O di kiri, dan O lagi di kanan karena O-nya jumlahnya 2 gitu. Sekali lagi kita tulis elektron yang dibutuhkan masing-masing atom. S butuh 2 elektron, berarti O ngasih 2 gitu. Nah, O ini teman-teman, kan tadi kalau yang tadi kan O bisa karena O-nya ada 2, si S butuh 2 elektron dibagi gitu ya, masing-masing berarti ngasih 1. Nah, kalau yang O ini nggak bisa, kita nggak bisa pakai cara itu. Soalnya kenapa? Kalau misal aku tulis kayak gini, ya udah ini satu-satu gini. Nah, kan sedangkan O kan punya 6 elektron valensi ya, berarti kalau misal dia ngasih 1 ke S, nah berarti kayak gini dong, ya kan? Dia kan punya 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 1 aja yang dikasihkan ke S, ya berarti yang 1 ini, yang kiri ini nggak ada pasangannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi karena S butuh 2 elektron, yang ngasih 2 elektron itu hanya salah satu O aja. Paham ya teman-teman? Hanya salah satu O aja, nggak boleh dibagi 2 kayak gini. Nggak boleh O kanan ngasih 1, O kiri ngasih 1. Nggak boleh. Karena apa? Karena nanti ada yang tidak berpasangan nih elektronnya di O gitu. Jadi ngasihnya hanya salah satu aja, entah yang kanan entah yang kiri gitu. Ini misal kita anggap yang kanan ya, ngasih 2 ya gitu. Terus S dia juga butuh 2 elektron. Dia butuh 2 elektron, berarti dikasih sama siapa? Dikasihkan misal sama yang O yang kanan, karena kan sama-sama nih. Nih kan O yang ini kan udah ngasih 2 nih. S ngasih 2 elektron ke O yang kanan gitu. Jadi ini sama-sama ngasih. Nah, terus kita gambar elektrovalensi dari masing-masing atom. Nih, kita gambar elektrovalensi dari masing-masing atom. S punya 6 elektron, udah masih ditulis 2, berarti kurang 4. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4 gini ya. Biar yang elektron yang kiri ini berhadapan dengan O gitu. Nanti ada fungsinya gitu ya. Kenapa kok kita tulis di sini? Terus O yang kanan udah 6, udah pas. O yang kiri, nah O yang kiri nih kita tulis 6 gini. Oke. Jadi di sini kan S-nya sebenarnya dia udah stabil ya teman-teman ya, udah stabil gitu. Jadi S yang ini nih dia kan 6, dia punya 6, terus ketambahan 2 dari O yang kanan kan udah stabil tuh, harusnya kan udah 8 ya. Dia udah oktet gitu. Nih dia udah oktet. O yang kanan juga udah oktet nih. 6 ketambahan 2 udah oktet. Terus O yang kiri ini bagaimana nasibnya gitu. Nah, O yang kiri itu nanti diberikan elektronnya dari S nih. S ini kan sebenarnya udah stabil, tapi dia mau bantu O gitu. Jadi ini diberikan langsung. Jadi diberikan cuma-cuma tanpa O harus ngasih gitu. Kalau yang S sama O yang kanan ini kan hubungan timbal balik ya. O ngasih 2, S juga ngasih 2, sama-sama ngasih gitu. Tapi kalau S sama O yang kiri ini, S cuma-cuma ngasih 2 elektron ke O gitu. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi nanti ini O elektrovalensinya juga 8. Makanya ini kita tulis S-nya di sebelah kiri. Nih, makanya kita tulis elektronnya S di sebelah kiri bukan di bawah ya. Biar nanti dia seolah-olah ngasih nih ke O. Nanti nulisnya gimana dong Mbak ikatannya gitu. Ya, nulis ikatannya berarti kayak gini. Kalau yang S sama O yang kanan udah jelas ya. Rangkap 2, ini berarti kan ini ada 2 ikatan ya. Berarti rangkap 2. S rangkap 2 O. Nah, S yang kiri, S sama O yang kiri, karena S yang memberikan elektronnya, berarti tanda panahnya ke O. Nah, ini yang namanya ikatan kovalen koordinasi, teman-teman gitu. Jadi S yang ini memberikan 2 elektronnya atau 1 pasang elektronnya ke O gitu. Jadinya
Ini yang ikatan kovalen koordinasinya, yang ini ikatan kovalen rangkap 2 gitu. Terus apakah ada elektron bebas di S? Ada nih, ternyata 2 elektron ya. Jadi 2 elektron ini kita tulis seperti ini gitu. Jadi di sini meskipun S memberikan 2 elektronnya ke O, tapi gak memberikan cuma-cuma ya, bukan seperti ikatan ion. Kalau ikatan ion kan elektronnya diberikan cuma-cuma, maksudnya cuma-cuma itu udah diberikan aja gitu, nggak digunakan berikatan bersama. Tapi kalau S ini kan meskipun dia memberikan ke O, tapi dia juga butuh gitu. Kalau ininya hilang, 2 ini hilang diberikan cuma-cuma ke O, ya S kekurangan dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6. Jadi dia itu memberikannya ke O, tapi juga dia digunakan berikatan bersama. Makanya di sini aku bilang salah satu elektron memberi, bukan elektron ini harusnya, salah satu atom ya. Diganti dulu. Salah satu atom memberi elektron. Nah, salah satu atom memberi elektron, tapi digunakan berikatan bersama elektronnya. Jadi beda banget dengan ikatan ion ya. S-nya memberikan elektronnya ke O, tapi masih digunain bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini semuanya 8 ya. 6 tambah 2 8, ini 6 tambah 2 8, ini 6 tambah 2 8 gitu teman-teman. Oke, sampai sini aku jelasin ikatan kovalen dan jenis-jenis ikatan kovalen. Nanti ada lagi video penjelasan tentang perbedaan kovalen polar dan nonpolar dan juga ikatan logam gitu ya teman-teman. Untuk materi kali ini, kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu ya, misal ada kata-kataku yang kurang jelas atau ada yang teman-teman mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab. Dan kalau misal teman-teman mau request materi kimia apapun, nanti aku buatkan videonya. Oke, see you teman-teman di video selanjutnya.